Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi, kita akan memulai ibadah walaupun secara online. Saya percaya kita dimanapun di rumah tetap bahagia, sukacita. Khususnya kita akan beribadah yaitu hari kemerdekaan bangsa dan negara kita. Merdeka, haleluya. Kita semangat, kita memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, kami akan beribadah secara online. Tuhan menyertai kami, melindungi, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui ibadah kami yang walaupun sangat terbatas ruang dan waktu, tetapi kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, baik melalui pujian, baik melalui firman dan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Darahnya anak domba. Sekarang saya bebas. Bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, darahnya anak domba. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Kita tetap bebas karena kuasa Tuhan boleh bersama-sama dengan kita, amin. Puji Tuhan, tetap dalam kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Dan tentunya kita semangat mengikuti ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan tak ku takut, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Pesertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kami tetap percaya bahwa firman-Mu menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang membuat Tuhan bangsa ini bahkan seluruh dunia gentar karena wabah penyakit Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan goyah karena Tuhan boleh menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati firman yang akan kami dengarkan Tuhan, sehingga boleh menjadi pelita suluh dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat Bapak Ibu yang berbahagia. Shalom. Merdeka. Senang ya, di bulan Agustus kita pakai baju merah karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan malam hari ini kita belajar bersama-sama. Kita memperingati juga Dirgahayu 75 tahun Indonesia merdeka. Berarti Bu Ripto lahirnya tahun 45 itu. Karena tahun ini Bu Ripto umurnya 75 bersamaan dengan bangsa kita, luar biasa ya. Oke, malam hari ini temanya adalah dampak hidup merdeka dalam Kristus. Oh, betul, kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda gitu ya, yang terakhir ya. Tapi rupanya kita belum merdeka dari masker ya. Walaupun warnanya putih, merah putih di bulan Agustus itu matching gitu ya. Nanti suatu saat kita akan merdeka dari masker kah? Atau ini sudah jadi budaya yang baru dan terus menerus sampai selamanya? Wah, kita lihat nanti ya. Oke, ini bahasan kita pada hari ini adalah, saya ambil ayatnya yang pertama dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 bunyinya seperti ini ya. Supaya kita bersungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus, itu kemerdekaan yang sejati. Dan Tuhan memerintahkan, menuliskan melalui Paulus di kitab Galatia supaya kita berdiri teguh. Waduh, kalau umas-umas suruh berdiri teguh kayaknya kaki-kakinya udah pada goyang ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Iman Bapak Ibu itu yang harus berdiri teguh. Kaki boleh goyang, tapi imannya tidak bergoyang. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, tapi berdoa juga untuk kaki-kaki yang enggak goyang supaya kita tetap teguh gitu ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow. Jadi kita sudah bebas, dilepaskan gitu ya. Jadi tali yang mengikat kita itu sudah diputuskan dan kita juga dibebaskan dari kuk perhambaan. Tapi ada kuk juga, tapi kuk ini enak karena kita menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berkata, kuk yang kuberikan kepadamu itu enak dan ringan. Tapi kalau kuk dosa itu wah berat ya, berat. Apalagi sampai tua masih menanggung kuk itu berat banget. Nah, itu pendahuluannya. Dan ini adalah ayat utama kita di hari ini, yaitu Galatia 5 juga, tapi ayatnya 13. Kita akan bahas nanti perkata kita ya. Saudara-saudara, ini bunyinya Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi seperti itu ya bunyinya Galatia 5 ayat 13. Kita bahas satu persatu. Saudara-saudara gitu ya. Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang anggota UMAS, selamat datang juga anggota UMAS yang baru, Pak Harto, Ibu Endang gitu ya, anggota UMAS yang baru. Kita harus bergandengan tangan, tuh lihat gambarnya ya, bergandengan tangan, berpegangan tangan. Warna-warna kulitnya agak-agak beda gitu ya, ada yang putih gitu ya, ada yang agak-agak sawo mateng, ada juga agak coklat gitu ya. Yang hitam nggak ada di antara kita ya. Jadi seperti itu, kita harus bergandengan tangan karena kita saudara-saudara. Coba kita lihat cek ya, itu gambar UMAS pada waktu di rumahnya Bu Ayu di situ ya. Jadi ada banyak orang di situ. Nah, Bapak Ibu sudah bersalam-salaman, sudah menyapa dengan saudara-saudara kita di hari-hari biasa gitu ya, saling kontak. Kalau UMAS bisa saling kontak tentu tidak kesepian ya.
Karena kita sebutannya saudara-saudara. Jadi bukan hanya yang ada di rumah saja, tapi juga lingkungan umas kita yang lumayan banyak itu. Ada juga umas masa yang akan datang itu saya lihat ya. Ada anak kecil gitu ya, itu umas yang akan datang gitu ya. Kemudian saya lihat gambar lagi tuh, umas pada dada-dada, ada di kelungkung gitu ya. Wih, ada banyak itu umasnya. Bahkan ada satu udah pergi, sudah dada, udah pergi beneran gitu ya, yang pakai topi hijau gitu ya. Nah, itu. Satu lagi, coba lihat, saudara-saudara kita, duduk rapi gitu ya, sampai Bapak Ibu Gembala berlutut gitu ya, dan yang di tengah-tengah juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang lainnya masih ada. Ada juga yang berdiri di belakang sudah dipanggil Tuhan. 2. 3 yang sudah dipanggil Tuhan. 4, waduh, 4 ya, udah. Stop dah 4 aja ya. Yang lainnya masih tetap jadi umas. Itulah saudara-saudara kita. Sapaan Paulus, saudara-saudara. Ini saudara-saudara umas gitu ya. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi memang kamu, saya juga telah dipanggil untuk merdeka. Jadi gambarnya di situ. Di situ ada Yesus yang disalib. Harusnya kita yang disalib di situ karena kesalahan dan dosa kita. Tapi kita dibebaskan dari hukuman yang kekal itu, dan Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini sudah dibebaskan dari dosa-dosa itu karena sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu tidak boleh goyang apapun yang terjadi. Kesulitankah sekarang? Tetap saja percaya kepada Tuhan Yesus. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, gitu ya. Lanjutannya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu. Sambungannya adalah tuh. Jadi ada wajah begitu ya. Jadi kalau ada wajah yang merenggut gitu ya, harus diganti itu karena sudah bebas ya. Wajah yang tersenyum gitu ya. Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Wah, Bapak Ibu umas yang berbahagia, yang sudah begitu banyak makan asam dan garam dari dulu gitu ya, bahkan ada yang tahun 45 sudah lahir, wow, zaman penjajahan itu ya, dan baru awal kemerdekaan itu ya. Jadi kita dikasih kesempatan hidup sampai sekarang, Bapak Ibu dan saya, ternyata tidak boleh dipakai sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa sih, saya sudah tua, dosa apa sih yang saya perbuat? Bisa saja. Misalnya, Bapak Ibu kecewa sama anak-anak. Atau mungkin marah banget sama cucu. Ini kok bandel sekali gitu ya. Kok enggak kayak saya dulu ya, nurut-nurut. Sekarang kok anak cucu sekarang kok bandel gitu misalnya ya. Ya itu. Jadi kita enggak perlu seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya anak, punya menantu, punya cucu, syukuri itu. Syukuri benar. Kalau enggak ada, sepi loh rumahnya. Sepi. Tapi kalau ada, mari kita bersyukur ya. Terima kasih untuk anakku. Seandainya umat semua berdoa seperti itu ya. Tuhan terima kasih untuk anakku hari ini. Terima kasih untuk menantuku hari ini. Terima kasih untuk cucuku hari ini. Terima kasih juga untuk saudaraku hari ini. Aku masih hidup, masih bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau itu doa yang dilakukan oleh umas-umas yang ada di GBI Salom, wow, itu berkat turun tuh. Dari orang tua, ada ayat soalnya, jadi perturunan orang benar itu perkasa di bumi. Jadi anak cucu menantu Bapak Ibu itu perkasa di bumi jadi berkat. Karena ada umas yang selalu mengangkat tangan, berdoa di hadapan Tuhan setiap hari. Keren ya, itu bagian kita yang harus dilakukan. Bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Yang terakhir, penting sekali pesan ini adalah melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ada tambahnya lagi, oleh kasih. Jadi harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Tuh lihat gambarnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Pak Harto kayaknya masih nengok kemarin ke Tuban, ada orang tua di situ. Umas masih punya orang tua, wah itu keren. Lalu kapan kesempatan berbakti buat mereka?
Karena jauh boleh berdoa dari sini. Tuhan berkati, lindungi orang tuaku yang masih ada di kampung. Kalau ada kesempatan, kunjungan ke situ. Bukan hanya kunjungan saja, doa di situ memberkati gitu ya. Apalagi berbagi kasih. Tiap bulan bolehlah kirim beberapa ribu gitu ya, berapa ratus ribu kasih mereka supaya mereka senang dan mereka juga merasakan kebaikan kita gitu ya. Itu kalau masih ada orang tua kita. Berikutnya tuh ada gambar. Bapak Ibu lihat tuh. Yang warna pink itu adalah gambaran seorang umas. Tapi saya pikir lagi kecewa sama anaknya. Lagi marah sama cucunya. Padahal lucu loh cucunya itu. Nggak tahu mungkin dia sudah tua, kakinya udah rada sakit, pinggangnya mungkin rasa gimana, barangkali giginya juga sakit gitu ya. Jadi wajahnya nggak enak. Tapi jangan pasang wajah seperti itu ya. Karena melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalaupun ada anak yang rasanya mengecewakan kita, ada menantu kok berani banget sama saya gitu ya. Ada cucu, aduh dikasih tahu itu berantakin lagi. Kalaupun ada yang seperti itu, bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anakku. Tuhan, terima kasih untuk menantuku. Tuhan, terima kasih untuk cucuku. Aku doakan dan aku doa berkati mereka. Gitu. Itu dilakukan, keren. Berikutnya lagi. Sekarang ini ada iklan susu bagus. Kegiatan begini untuk saya gitu ya. Jadi nenek-nenek ngomong gitu ya. Memang iya, memang untuk saya gitu ya. Dorong cucunya belajar naik sepeda gitu ya. Ya karena papa mamanya repot kerja dan supaya bisa hidup gitu ya. Jadi neneknya yang di rumah. Jadi Bapak Ibu yang berfungsi sekarang sebagai nenek, bersyukurlah ya karena bisa melakukan sesuatu untuk cucu dan itu adalah generasi kita. Jadi sayangi dia gitu ya. Seperti gambar ini ya. Oma sangat sayang dengan cucunya gitu ya. Dan ini harus dilakukan, pelayanan ini harus dilakukan dengan kasih. Beda loh rasanya melakukan dengan kasih sama melakukan dengan terpaksa. Pasti beda. Coba Bapak Ibu nanti cek ya sampai di rumah. Kalau Bapak atau besok Bapak Ibu cek di rumah masak. Kalau masak dengan sukacita tuh waduh rasa masakannya pun beda. Tapi kalau udah ngomel-ngomel nggak tahu deh, mungkin bisa kebanyakan garam, kebanyakan kecap, nggak enak gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan kasih, apapun yang kita lakukan, entah itu memasak, harus dilakukan dengan kasih. Kenapa begitu Bapak Ibu? Tuh lihat tuh, ada gambar apa itu? Ada gambar kaki, ada gambar tangan. Kaki siapa? Ternyata itu kaki murid-murid. Itu tangan siapa? Tangannya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, kalau melayani seorang dengan kasih itu adalah sampai mencuci kaki murid-muridnya. Wow. Itu teladan yang luar biasa Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau hari ini masih ada yang mengganjal di hati, apapun itu, kenapa ya anakku kok nggak nelpon udah lama gitu ya. Nggak tahu kangen apa gitu misalnya ya. Bapak Ibu coba berpikir yang positif gitu ya. Oh ya anakku kerja keras banget mungkin hari ini. Karena dia harus memenuhi kebutuhan anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan dia juga kadang-kadang mengirimi aku gitu ya. Jadi barangkali dia seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lama banget, boleh kok Bapak Ibu yang nelpon duluan. Itu boleh ya, telepon saja. Katakan saja terus terang, kok lama enggak menghubungi, mama atau papa sudah kangen. Silakan seperti itu ya. Jadi bahasa kita, bahasa kasih. Kalaupun ada sesuatu yang mengecewakan, kasih itu tetap keluar gitu ya. Seperti Tuhan Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Saya ulangi ayat kita hari ini. Di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Luar biasa pesan dari firman Tuhan yang ditulis oleh
Rasul Paulus di jemaat Galatia. Dan sekarang malam hari ini untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri, katakan kepada Tuhan, hari ini aku mau melayani sesama, melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani lebih dulu kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekarang katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani, oh melayani lebih sungguh. Mengasihi, oh mengasihi lebih sungguh. Malam hari ini kami sudah dibebaskan dari kuk perbudakan, dari kuk dosa yang sangat berat, sudah dibebaskan. Terima kasih untuk penebusan-Mu ya Tuhan, karya di salib menebus semua kesalahan kami. Harusnya kami yang tergantung dan terhukum di sana, tetapi Tuhan sudah mengambil alih. Tuhan memberi keringanan kepada kami. Memang Engkau memberi kuk juga kepada kami, tapi kuk yang Engkau berikan itu enak dan ringan, karena kami tidak menanggung sendiri. Kalau dahulu kami menanggung kuk dosa kami sendiri dan berat, tapi bersyukur kami sudah serahkan semua kepada Tuhan. Dan Engkau sudah menebus kesalahan dan dosa kami, sehingga kami sekarang ringan memikul kuk yang dari Tuhan, yaitu melayani sesama kami. Dimulai dari anak-anak kami yang ada di rumah, cucu-cucu kami yang sering kami temui, atau orang tua kami yang masih ada sampai sekarang. Kami mau melayani mereka. Kalau mereka dekat, kami bisa melakukan hal-hal yang baik kepada mereka, bahkan setiap hari, setiap kesempatan. Mungkin kami bisa memasak, kami akan memasak dengan sukacita buat mereka. Atau kami hanya bisa bersih-bersih kecil saja, kami akan lakukan itu dengan sukacita. Dan kami tahu Tuhan yang memulihkan hubungan kami. Jika masih ada hati yang tersimpan, bahkan rapat-rapat dan baik-baik, tetapi itu hal-hal yang buruk, kami tidak mau menyimpannya. Karena itu akan membuat kami semakin sakit, semakin lemah. Tetapi kami mau supaya hati kami penuh dengan sukacita. Maka kami dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Hati kami diperbaharui. Dan dari hati terpancar kehidupan. Supaya sukacita yang dari dalam hati, yang tidak dapat dicuri oleh apapun, yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Hati kami, hati yang gembira. Dan itu adalah obat yang sangat manjur untuk segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Kelemahan jasmani kami dipulihkan, disembuhkan oleh hati yang gembira. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami sangat percaya Tuhan sudah memerdekakan kami untuk kami bisa hidup melayani dengan sukacita satu dengan yang lain. Pada orang tua kami,
kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu, bahkan kepada saudara-saudara yang masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya umat yang ada di tempat ini, yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu sebagai tanda penyerahan-Mu, dan kami sangat percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar, akan membuat kami demikian juga. Anak cucu kami perkasa di bumi, karena kami adalah orang-orang benar, dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ini doa kami, dan berkat-Mu yang sempurna sudah Engkau curahkan, berkat kesehatan, berkat di keluarga, keuangan, bahkan apa saja yang kami lakukan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Kami terima berkat-Mu yang sempurna, karena sudah dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sampai selama-lamanya.